Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah atas berkat karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesehatan dan diberikan juga kenikmatan iman wal Islam. Setelah salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Saya coba akan melaksanakan diseminasi, yaitu sebuah program dari pendidikan guru penggerak, di mana pada modul 1.4 tentang budaya positif saya diwajibkan untuk mendiseminasikan apa yang sudah saya dapat tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, budaya positif adalah hal-hal atau kegiatan yang bisa kita lakukan di kelas, di sekolah, yang bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan di murid kita. Jadi budaya positif akan bermula dari nilai kebaikan, nilai-nilai kesepakatan yang dianggap baik untuk kita semua. Konsep utama modul budaya positif, yaitu yang pertama adalah dimulai dari perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini nanti yang akan kita bahas Bapak Ibu, dimulai dari perubahan paradigma belajar tentunya. Dan ini adalah elemen-elemen dasar dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di tahun 2022-2023 ini kita sedang mengimplementasikan kurikulum Merdeka, di mana salah satunya adalah kita dituntut untuk merancang bagaimana anak-anak kita punya dimensi profil Pancasila, di mana masing-masing dimensi tadi ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Dimensi pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, disiplin positif. Dalam budaya kita, mana kata disiplin dimanai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidakdisiplinan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Sehingga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya. Motivasi intrinsiknya adalah motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri, bukan dari luar atau dari orang lain. Kemudian di sana ada kebutuhan dasar manusia. Kita tahu bahwa hakikat dari tindakan kita atau sesuatu yang kita laksanakan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan juga makanan.
Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan memberi dan menerima kasih sayang menjadi bagian dari suatu kelompok, ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau power, di mana kita ingin diakui, kita ingin didengarkan, dan kita ingin memiliki rasa harga diri dan juga dihormati. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan atau freedom, di mana kita ataupun siswa ingin bebas, merdeka, tidak ingin terkekang, memiliki pilihan dan kemandirian. Dan kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan atau fun, di mana kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan ingin menikmati apa yang dilakukan, mengerjakan hal yang disenangi. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar seorang manusia yang bisa jadi menjadi suatu motivasi bagi kita untuk melakukan sesuatu berdasarkan 5 kebutuhan ini. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi ini punya 3 tingkatan, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kalau kita masih menghindari ketidaknyamanan, maka sebetulnya adalah kita sedang melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, yaitu menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Assalamualaikum. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Dan yang motivasi paling tinggi adalah menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, dari 3 jenis motivasi ini tentu kita semua berharap bahwa motivasi yang dimiliki kita dan siswa kita itu ada di motivasi yang tertinggi, yaitu motivasi intrinsik atau motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Oke, baik. Kemudian ada posisi kontrol. Posisi kontrol ini adalah sebuah posisi di mana kita menghadapi masalah murid. Jadi ketika kita sebagai seorang guru menghadapi permasalahan pada murid, kita punya 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Pertama sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Oke, baik. Sebelumnya mungkin alangkah baiknya kita simak dulu video berikut untuk memberikan gambaran kepada kita semua tentang fungsi-fungsi kelima fungsi yang tadi.
Sebentar Bapak Ibu, saya setting dulu. Audionya nggak ada ya Bapak Ibu ya? Kecil. Kecil, Pak, nggak kedengeran. Nggak kedengeran, Pak. Nggak ada suaranya ya. Nah ini yang kedua. Gila. Buruk. Ini yang ketiga Bapak Ibu, posisi teman.
Udah. Ya. Wes. Ini yang keempat tuh, Bapak Ibu. Nah, ini adalah posisi yang kelima, Bapak Ibu. Ayo, kita. Ayo, Dik.
Ya, Bapak Ibu, itulah tadi gambaran tentang 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah yang ada di sekolah kita. Tentu yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer Bapak Ibu ya. Tetapi paling tidak minimal kita ada di posisi sebagai sebagai pemantau ya Bapak Ibu ya. Minimal sebagai pemantau. Jangan menjadi guru sebagai penghukum ataupun pembuat merasa bersalah ataupun teman, tetapi minimal kita ada di posisi pemantau, yaitu kita kembalikan lagi ke peraturannya apa, sanksinya apa, konsekuensinya apa. Kemudian baru kita bisa menjadi seorang manajer Bapak Ibu. Baik, kita share lagi. Ya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus berada di antara dua ini, pemantau dan manajer. Jangan seperti sebagai penghukum dan juga pembuat merasa bersalah. Idealnya seperti itu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi kalau kita membiasakan diri sebagai orang yang menghukum atau sebagai pemberi hukuman, itu akan menyakitkan buat anak didik kita Bapak Ibu. Kemudian tidak nyaman, murid takut, ada pemaksaan di situ. Kemudian murid akan menyembunyikan kesalahannya pastinya, dan juga murid menjadi rendah diri. Adapun jika sebagai penghargaan, ini adalah tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas diri. Jadi itu adalah konsep hukuman dan penghargaan yang sebisa mungkin kita hindari Bapak Ibu ya. Kemudian jika konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah restitusi Bapak Ibu. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati diri dan orang lain, kemudian teori kontrol, dirinya memegang peran penting dalam pengambilan keputusan, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi di antara 3 tadi, hukuman, penghargaan, dan juga konsekuensi, restitusi hadir sebagai pilihan kita sebagai bentuk bentuk segitiga restitusi yang tadi kita bahas di depan. Jadi segitiga restitusi belum ya, segitiga restitusi. Nah, ini. Jadi apa sih restitusi itu? Nah, ini baru dijelaskan ya. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan baik. Jadi ini adalah pengertian restitusi. Ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi
restitusi hadir sebagai solusi untuk memecahkan masalah antara kita dengan murid ataupun murid dengan sekolah. Kemudian restitusi itu harus diawali dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Jadi ini adalah konsep keyakinan kelas. Konsep keyakinan kelas itu berdasar pada kebajikan universal, Bapak Ibu. Kenapa kita harus menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Tentu untuk nilai keselamatan. Maka keselamatan itu adalah nilai kebajikan universal. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari? Tentu ini untuk kesehatan. Jadi nilai-nilai yang dimunculkan adalah nilai kebajikan universal, yaitu keselamatan dan kesehatan. Ini pada contoh kasus yang ini ya Bapak Ibu ya. Pada penggunaan helm dan juga pada penggunaan masker dan mencuci tangan. Kebajikan universalnya adalah keamanan dan kesehatan. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas tadi harus berpijak pada kebajikan universal, yaitu lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah dilihat, jadi tidak perlu banyak-banyak begitu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir adalah semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi keyakinan kelas yang kita buat nantinya itu akan berakibat kepada seluruh isi dalam kelas dan juga dalam sekolah. Jadi semuanya dilibatkan supaya ikut terlibat. Kemudian segitiga restitusi. Nah ini adalah tahapan di mana tahapan ini bisa kita lakukan untuk menghadapi siswa yang bermasalah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas contohnya apa? Contohnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Atau misalkan kita semua pernah melakukan kesalahan, seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Bahkan ketika anak datang terlambat kayak kasus Naren tadi, itu kan alasannya karena dia telat bangun ya, Bapak Ibu ya. Itu pasti ada perilaku yang salah memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi Naren tadi untuk melakukan sesuatu itu apa? Nah, sehingga antara tiga komponen ini tadi, dia membentuk sebuah segitiga yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Sebentar. Ini ada kasus Andi ya. Andi tidak mengerjakan tugas. Sebentar Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andi dari kelas 12 Teknik Mekanik Industri SMKN Negeri 1 Cinangka. Setelah saya mempraktikkan segitiga restitusi bersama Pak Lana, saya menyadari bahwa jika kita ingin berubah, maka harus dimulai dari diri kita. Berawal dari mengingat kembali keyakinan yang selama ini menjadi keyakinan sekolah yang berawal dari nilai-nilai kebajikan, mengevaluasi diri menjadi lebih baik sehingga karakter yang semakin kuat, dan yang terpenting adalah memotivasi untuk berubah menjadi lebih baik. Video yang tadi kita saksikan bersama adalah video tentang bagaimana segitiga restitusi diaplikasikan kepada murid kita yang tidak melakukan tugas. Dimana yang pertama adalah tadi untuk menstabilkan identitas, bahwa kesalahan yang dilakukan itu pasti punya alasan tertentu. Kemudian validasi tindakan yang salah tadi sudah divalidkan bahwa siswa kita sudah melakukan kesalahan dan sudah diakui bahwa kesalahan itu dilakukan oleh dia sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan bahwa bentuk hukuman yang diberikan itu muncul dari dalam dirinya sendiri, karena motivasi yang tertinggi adalah motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Jadi itu Bapak Ibu contoh dari keyakinan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Kemudian ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang di posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar ini bisa membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, dan terima kasih juga sudah sudah didengarkan nih Bu Yuli. Kenapa Bu Mela, kenapa Bu Yuli? Sudah mendengarkan apa yang saya paparkan. Ada yang mau ditanyakan, mangga Bapak Ibu. Jadi ini sebetulnya kalau modul budaya positif ini sebetulnya ada yang diaplikasikan ya, yaitu tentang budaya positif yang sudah berjalan. Nah, rencananya awalnya saya itu pengen mengaplikasikan budaya positif di jurusan teknik mesin. Cuman karena memang ya butuh anggaran gitu ya, sehingga saya rubah nih jadi diseminasi seperti ini kayak gitu. Nah, tadinya mau di kelas pakai kelas yang mana, kan nggak mungkin juga gitu, sehingga kita daring saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tugas yang harus saya upload, dan mohon izin nanti saya upload di YouTube Bapak Ibu ya. Diupload di YouTube atau di platform Merdeka Belajar. Kayaknya di platform Merdeka Belajar aja deh. Baik, mungkin cukup sekian Bapak Ibu. Terima kasih atas Pak Lana, sukses kesediaannya. selalu Pak Lana. Ya, terima kasih Bu Eha. Terima kasih Bu Atik, Bu Yuni, Bu Mela, Pak Jenal. Makasih Pak Jenal. Ya Pak. Ya, makasih semuanya. Ya, saya akhiri ya. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.